Hai lagi Adit. Hai, hai Kesia. Dulu gimana? Sehat? Sehat. How's the session so far? Wow, it's so exciting. Kalau misalkan dari aku dari pagi sesinya Pastor Sam, it's put a lot of foundation sih buat aku kayak fundamental penting saat kita ngomongin soal marketplace ministry itu sangat puas banget sih gitu. Itu personally buat aku dan saat mendengar Kabas dan Handoyo sharing juga, aku rasa setiap kita yang mungkin ada hatinya banget di marketplace ministry itu bisa ngerti ya kali ya gimana caranya untuk menjalani dan memulai satu marketplace ministry gitu kali ya guys. Paling nancep nggak gitu, Dit? Yang paling kena Yang banget? paling nancep adalah kerja itu ngomongin soal kita memberikan value ke orang lain gitu. Itu buat aku salah satu yang kena banget. Kenapa? Karena dengan kita melihat posisinya kayak gitu, harusnya ya itu tadi yang Handoya juga berulang kali bilang, marketplace marketplace artinya bukan jadi misteri satu orang aja, tapi itu memang harusnya jadi ke semua ada perwakilan gereja gitu. Aku rasa itu yang sangat encouraging banget sih buat aku. Gitu guys, seru banget sih. implementasiin gitu di hidup sehari-hari. Oke. Salah satu yang menarik yang tadi aku rasa bagus banget untuk dilakukan adalah pembagian tim. Gitu, aku suka banget saat ada tim proses yang nggak pusing, yang membantu kita untuk menjaga standarnya. Gitu. Itu tuh tim menurut aku salah satu yang mungkin suka kita miss kali ya. Kita fokus sama konten, kita fokus sama community, kita bikin semuanya kayak kesannya udah oke, tapi somehow tim proses inilah yang membantu ngejagain kita supaya standarnya nggak turun. Itu salah satu yang menarik banget sih buat aku. Great. And I'm curious juga, for you personally, Dit, how do you manage your team? Sorry? How do you manage the people around you in your team gitu? Aku rasa salah satu yang aku pribadi mungkin coba terapin itu adalah mencoba memperjelas apa yang kita mau capai gitu. Misalnya kita ngomongin mungkin secara spesifik marketplace spesifik adalah ministry. Value yang harus kita tanamin adalah we're not doing it for ourselves. Kita bukan membangun sesuatu atau mungkin konteks rohaninya kita tidak membantu Tuhan sama sekali. Tapi ini adalah yang memang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita lakuin. Itu yang aku coba selalu komunikasi dan aku cukup yakin kita perlu tanam sih di diri kita juga gitu guys. Yay. Hello, hi everyone. Are you excited for the last session? Because I am very excited to hear what you have to say. Yep, me too. I'm really excited. Yeah. So ini kita langsung mulai? Yep. Okay, so mungkin di awal ini saya akan ambil waktu sedikit untuk share sedikit. Berbeda dengan yang tadi, kalau dari tadi kita udah melakukan panel talk, tapi mungkin saya akan melakukan kira-kira 30 menit sharing gitu. Jadi satu hal yang simple. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian gak overloaded dengan information. Tapi saya setuju banget dengan Kesia dan juga Adit bahwa dari sesi pertama tadi yang dibawakan oleh Pastor Sam dan kemudian Marketplace Ministry oleh Handoyo dan juga Bastian, dilanjutkan oleh Christian Excellence oleh David, itu semua sangat-sangat inspiring. Dan saya mau say thank you dulu di awal-awal ini untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini, bahkan stay sampai sesi terakhir. Hey, thank you so much. Saya percaya bahwa teman-teman yang mendengarkan ini semua dikuatkan dan juga diberkati, bahkan juga mungkin inspired untuk melakukan sesuatu buat komunitas di mana saudara ditempatkan, kota di mana saudara ditempatkan, atau mungkin di gereja lokal di mana saudara ditempatkan. Nah, izinkan saya untuk di awal ini juga mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang juga melayani di belakang layar. Ada Feli dan juga Winner yang dari tadi non-stop memastikan internet connection-nya berjalan dengan baik, recording all this, nanti bisa ditonton lagi oleh para peserta dengan sangat baik, dan juga kemudian para peserta bisa share ini dengan banyak teman-temannya dan sehingga lebih banyak orang diberkati. So, thank you so much for Winner dan juga Feli yang udah bekerja luar biasa siang hari ini. Dan mungkin saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya adalah Jimmy Atmajaya dan saya adalah Country Director untuk Partners Worldwide Indonesia.
Dan mungkin kalau dari tadi pagi kita udah belajar, kita mendengar dari sisi gereja dan juga mungkin dari marketplace ministry yang ada di dalam gereja, dan kemudian David dari segi businessman. Hari ini saya mungkin akan share lebih banyak dari perspektif sebagai para church atau mungkin sebagai organisasi non-profit yang ada di luar gereja, tapi juga bisa bekerja sama untuk menguatkan gereja. Kebetulan pada saat kita mempersiapkan enabler ini, sesungguhnya ada dalam hati kami adalah bagaimana caranya supaya gereja kami bisa memberikan dampak dan juga mengusahakan kesejahteraan kota. Artinya kesejahteraan kota itu kita melihat ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan salah satunya mungkin adalah kemiskinan. Ini kita udah sering banget dengar tentang, dan oleh karena itu siang hari ini saya mau share sedikit tentang kemiskinan. So hold on for a while. Jadi tema dari apa yang saya mau share adalah small act, big impact. Oke, seringkali kalau kita mendengar kata kemiskinan itu kayaknya udah besar banget, itu masalah, which is true. Kenapa? Karena sebenarnya kemiskinan merupakan masalah yang cukup kompleks yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan kalau nggak diakhiri, tentu kita akan melihat ada banyak masalah-masalah baru timbul. Kejahatan timbul karena biasanya kan ada kemiskinan, kesulitan, dan kemudian orang jadi nekat, dan kemudian akan ada timbul permasalahan lagi yang akhirnya menyebabkan kota atau negara di mana kita tinggal itu nggak ada peace. Dan tadi Pastor Sam Hartoto bilang bagus banget, kalau di mana nggak ada peace, tentunya bisnis juga nggak jalan gitu. Jadi kita berharap bahwa ini semua bisa berjalan, tentunya kita mesti mengusahakan ini semua. Nah, sebenarnya ada banyak banget cara yang dilakukan oleh pemerintah, ada organisasi sosial, ada perusahaan dari corporate dari corporate juga melakukan usaha, dan kemudian juga maupun individual yang menjadi donor yang berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Masalahnya yang mungkin saat ini kita terjadi adalah nggak banyak organisasi yang berbeda-beda ini bekerja sama atau sinergi dalam melakukannya. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan share sedikit tentang Partners Worldwide, karena Partners Worldwide itu sendiri adalah sebuah organisasi, dan kami adalah jaringan global para pengusaha dan profesional yang menggunakan bisnis sebagai cara untuk mengakhiri kemiskinan. Jadi Partners Worldwide itu ada di Indonesia, karena visi kami adalah kami bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga semua masyarakat dapat mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10b, di mana Yesus datang supaya setiap dari kita memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dan kemudian misi kami adalah kami mendukung terjadinya koneksi-koneksi global yang nyata dan bersifat jangka panjang yang akan membentuk jaringan Kristen yang kuat dan jaringan yang menggunakan bisnis sebagai sarana menciptakan lingkungan ekonomi yang berkembang maju di berbagai wilayah dunia, bahkan Indonesia juga gitu. Jadi yang kami lakukan adalah kami mau mengentaskan kemiskinan. Seperti saya bilang tadi di awal, banyak banget cara untuk kita bisa mengentaskan kemiskinan. Beberapa orang melakukannya dengan cara melalui pendidikan atau edukasi, tapi tentunya untuk pendidikan edukasi ini butuhkan waktu lama. Dan kami percaya dari Partners Worldwide bahwa kenapa bisnis? Karena dengan bisnis, kami bisa melihat bahwa problem yang kami solve ini bisa sustainable dan juga scalable. Itu kata kuncinya. Kami mulai ada sustainability. Artinya kemiskinan yang sudah dientaskan nggak kembali lagi. Dan kami percaya kalau kita bisa melakukan bisnis dengan benar, maka itu menjadi salah satu sarana untuk kita bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Nah, kita lihat sedikit angka, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara nggak terlalu pusing dengan angka-angka ini angka yang simple, tapi Badan Pusat Statistik mengatakan di bulan September 2019, angka kemiskinan itu ada di 9,22%, atau setara dengan 24,79 juta orang penduduk di Indonesia. Dan ini sebenarnya angka yang sangat baik, karena udah menurun dari sebelum Jokowi memimpin itu ada 11%. Tapi di September 2019, 5 tahun kepemimpinan, angkanya menurun sehingga 9,22%. Tapi yang jadi masalah adalah angkanya nggak stay di situ. Angkanya bertambah bahkan. Di Maret 2020, angka kemiskinan itu meningkat kembali menjadi 9,78%. Yaitu udah 25,17 juta orang yang mengalami kemiskinan. Yang mungkin disebut kemiskinan di sini adalah orang-orang yang mungkin nggak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi itulah definisi orang-orang miskin sebenarnya. Dan dengan ada COVID-19, di September 2020,
diprediksi meningkat lagi ditambah 0,56% menjadi 10,34%. Ini angkanya kembali lagi ada di atas 10% lagi. Jadi ini adalah masalah yang nyata. Ini adalah masalah yang benar-benar kompleks. Mungkin buat beberapa orang, waktu kita mendengar angka kemiskinan ada di angka 10% dari jumlah penduduk yang ada, mungkin ini bukan masalah yang terlalu besar kelihatannya. Kelihatannya negara kita sudah melakukan bagian yang baik, sehingga bisa menekan angkanya 10%, bahkan di bawah 10% tahun kemarin. Permasalahan yang lebih besar lagi adalah Bank Dunia melakukan riset dan ternyata menemukan bahwa 45% penduduk Indonesia terancam kemiskinan. Ini setara dengan 115 juta penduduk di Indonesia. Hampir setengahnya penduduk di Indonesia terancam kemiskinan. Artinya apa? Artinya pendapatan yang mereka miliki itu belum mencapai tahap aman. Sewaktu-waktu apabila ada krisis, apalagi kemarin Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa kemungkinan besar Indonesia akan masuk dalam resesi, ini akan jadi ancaman besar bagi Indonesia. Dan ini membuat kita jadi bingung bagaimana caranya dengan ada masalah sedemikian besar, kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja yang mungkin adalah minoritas di Indonesia, bisa berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Seringkali ini jadi tension yang benar-benar bikin kita jadi bingung apakah kita harus berkontribusi atau kita diam saja. Tapi kita tahu kalau kita diam saja sebagai gereja Tuhan, ini nggak menyelesaikan masalah, bahkan bisa menimbulkan masalah-masalah baru. Sementara kita dipanggil menjadi terang, jadi garam di Indonesia. Dan kalau kita nggak melakukan apa-apa, apakah itu sesuatu yang Tuhan mau? Karena begitu kita lihat angka sedemikian besar, kita melihat ancaman yang segitu besar, seringkali tensi yang timbul adalah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita sendiri. Kayak, saya sendiri lagi berusaha untuk hidup hemat nih dalam situasi seperti ini. Gimana bisa bantu orang lain? Atau mungkin kita bisa bilang juga kayak, ini urusan pemerintah deh kayaknya. Kita udah jadi warga yang baik aja deh, kan kita udah bayar pajak. Biar dari pajak aja pemerintah lakukan sesuatu untuk orang-orang miskin ini. Atau mungkin kita berpikir bahwa, jangan-jangan saya sendiri yang lagi butuh dibantu. Kenapa yang semestikan orang lain? Atau mungkin juga bisa mikir seperti ini, percuma deh bantu orang miskin. Ini masalah mental. Dan kalau mental mereka nggak berubah, kita nggak mungkin bisa bantu mereka. Atau mungkin ada yang bilang seperti tadi Pastor Sam juga bilang, bahwa ini masalah generasional yang nggak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Dan kayaknya kalau kita lihat resources yang kita miliki saat ini, kayaknya nggak akan cukup deh untuk menyelesaikan atau mengentaskan kemiskinan. Ini sesuatu yang kayaknya nggak mungkin bisa diselesaikan. Atau mungkin kalau kita ketemu sama orang yang sedikit rohani bilang, well, kamu tahu kan Yesus sendiri berkata di Matius 26 ayat 11 bahwa orang miskin akan selalu ada dengan dekat kita gitu. Jadi Tuhan Yesus bilang kemiskinan nggak mungkin selesai. Jadi kalau gitu ngapain kita lakuin sesuatu? Well, nggak seperti itu. Gini, kita bisa melakukan sesuatu, mungkin nggak mengentaskan, nggak sampai nol, tapi mungkin kita bisa menurunkan angka kemiskinan yang ada. Dan harusnya kalau gereja Tuhan ada tengah-tengah Indonesia, harusnya kita bisa punya dampak sedemikian rupa untuk kita bisa menjadi solusi dimanapun kita ditempatkan. Nah, ada banyak sekali tension-tension atau mungkin pemikiran-pemikiran membuat kita ragu untuk mulai terjun, untuk mulai terlibat, untuk mulai berkontribusi. Dan kemudian bukan berarti apa yang menjadi alasan-alasan kita itu nggak valid. Itu valid banget. Setiap dari kita kalau kita berpikir seperti itu juga cukup valid. Namun kalau kita mendengar bahwa di Yeremia 29 ayat 7 bahwa Tuhan memerintahkan supaya kita, gereja Tuhan, kita itu memelihara kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan. Sebab kesejahteraan kota di mana kita berada itu merupakan juga kesejahteraan kita sendiri. Artinya kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita perlu berkontribusi untuk menyejahterakan kota di mana kita ditempatkan. Sekarang pertanyaannya, how? How are we going to do that? Masalahnya terlalu besar, kita nggak punya apa-apa, resources kita nggak cukup. I'm glad mungkin Bapak dari Bapak Ibu Saudara dan memikirkan pertanyaan tersebut, mungkin bertanya saat ini, dan mungkin ada yang bertanya di chat box juga. Well, saya mau ajak kita semua untuk kita lihat dalam Alkitab. Karena dalam Alkitab ini menarik sekali. Di dalam Alkitab, kata poverty atau kata kemiskinan,
itu disebut sebanyak lebih dari 200 kali. Dan itu jelas bahwa sesungguhnya Tuhan juga tidak menginginkan untuk kita itu hidup dalam kemiskinan. Tuhan ingin bahkan supaya setiap dari kita bisa hidup dalam kelimpahan. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena orang-orang yang memiliki kelimpahan inilah orang-orang yang bisa memberi. Oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana cara kita bisa berlimpah dulu dalam Tuhan. Nah, ada beberapa ayat-ayat dalam Alkitab, saya nggak akan menyebutkan sebanyak 200 lebih ayat tentang kemiskinan, tapi saya akan share sedikit contoh-contoh ayat yang bicara tentang kemiskinan dalam Alkitab. Kita lihat yang pertama ada di Amsal 28 ayat 27. Dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ini sebenarnya ayat ini bicara tentang bahwa setiap dari kita perlu melakukan bagian kita, berkontribusi, memberi kepada orang miskin, supaya mereka nggak kekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Emang ayat ini cukup mengerikan karena ada kata dikutuki, tapi saya mau kita fokusnya pada memberi kepada orang miskin. Memberi dalam hal ini bukan berarti kita harus memberi secara materi saja. Karena orang miskin itu mungkin kekurangannya bukan secara materi, ada banyak kekurangan-kekurangan lain. Mereka kekurangan kesempatan, mereka kekurangan resources, mereka kekurangan materi untuk mereka bisa pelajari untuk bisa lebih baik lagi. Dan kalau kita bisa memberi itu kepada orang miskin, itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan kita tidak hanya memberi dari materi saja. Ayat berikutnya ada lagi di Amsal 31 ayat 8 dan 9. Dikatakan, bukalah mulutmu untuk orang bisu, untuk semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berilah kepada orang tertindas dan yang miskin hak mereka. Artinya, selain kita memberi apa yang kita bisa beri, kita juga perlu bisa menjadi suara bagi mereka. Kalau mereka nggak ada yang menjaga, kalau mereka nggak ada yang membela, maka selalu ada injustice, selalu ada poverty, dan ini nggak akan pernah selesai. Kalau kita tutup mata kita, kalau kita tutup mulut kita, dan kita nggak pernah berbicara tentang hal ini, baik dalam gereja, atau dalam kehidupan kita, atau dalam bisnis kita, well, saya mau kita mengerti bahwa hari ini sebenarnya Tuhan mau untuk kita membuka mulut kita, dan kita mengambil keputusan secara adil, dan kemudian memberi hak bagi orang-orang tertindas dan orang miskin. Dan kemudian kalau kita lagi di ayat berikutnya, di Amsal 14 ayat 31, dikatakan siapa menindas orang yang lemah, dikatakan dikatakan bahwa ini orang yang sorry, saya mesti lihat dulu catatannya. Ya. Dikatakan siapa yang menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Dan ini tentunya banyak sekali seperti David bilang bahwa kita punya aset, salah satu aset adalah people. Dan kalau kita menindas orang-orang yang bekerja untuk kita, karyawan kita sebagai pemimpin, atau mungkin kita di gereja sebagai pemimpin gereja, kita mungkin menindas jemaat kita memanfaatkan mereka untuk bangun gereja, bukannya kita menggunakan gereja untuk bangun mereka. Tentunya kalau kita melakukan itu, kita ini menghina pencipta mereka, yaitu Tuhan sendiri. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Tuhan. Well, dari beberapa ayat yang kita baca barusan, ini sungguh-sungguh menjelaskan bahwa sesungguhnya apabila kalau kita memperhatikan, kalau kita memberi, kalau kita menaruh perhatian kepada orang-orang yang miskin, dengan cara demikian, kita sesungguhnya sedang memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan nggak cuma sekedar dengan pujian penyembahan, nggak sekedar dengan pelayanan di gereja yang ada di gereja, tapi tentunya kita perlu melihat itu semua di luar gereja juga. Baik dalam bisnis kita, dalam kehidupan pribadi kita, dan kita perlu melakukan itu semua. Nah, masalahnya dari beberapa ayat yang kita baca, atau mungkin saudara bisa baca lebih banyak lagi di Alkitab tentang orang miskin, tentang bagaimana kita bisa membantu mereka. Alkitab sama sekali tidak pernah mencatat bahwa kita perlu memiliki uang yang banyak dulu. Alkitab nggak pernah mencatat bahwa kita perlu memiliki usaha yang berhasil,
yang besar, mega corporate atau gereja kita perlu jadi gereja yang sangat besar dulu dan berhasil, dan juga kita nggak perlu memiliki kekuasaan yang besar, influence yang besar, terkenal untuk kita bisa mulai menolong orang yang miskin. Yang diperlukan justru adalah hal-hal kecil yang kita miliki hari ini yang dapat kita gunakan untuk menolong orang-orang kecil. Dengan kata lain adalah small act, big impact. Small act, big impact. Ada banyak sekali hal-hal kecil yang kita bisa lakukan sebenarnya. Hal-hal kecil yang seperti kalau misalnya kita, terutama, saya akan mulai dulu dari pribadi kita dulu sendiri. Kalau kita memperhatikan diri kita, kalau kita sebagai pengusaha, sebagai para pemimpin gereja, kita bisa mengerti bagaimana mengelola dengan baik usaha kita atau gereja kita, sehingga kita punya kelebihan dengan melakukan itu semua, kita sudah melakukan small act. Karena kalau kita melakukan itu dengan baik, kita baru bisa membantu orang-orang yang lain. Dan kemudian kita bisa bantu orang lain dengan cara sederhana. Mungkin dengan share apa yang kita punya di tangan kita saat ini. Jumlahnya mungkin nggak seberapa dibandingkan dengan mungkin yang dibutuhkan secara umum. Tapi kalau setiap dari kita bersama-sama melakukannya, melakukan hal-hal yang kecil, dan kita punya pengertian yang sama, saya percaya impact-nya akan sangat besar sekali. Kalau gereja Tuhan, kalau setiap jemaat Tuhan, kalau setiap para pengusaha punya pemikiran yang sama, bahwa usaha mereka yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka nggak cuma dipakai untuk mengeruk profit, tapi juga untuk bisa membangun orang lain, untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Saya percaya small act kita dengan memberikan lapangan pekerjaan, dengan memberikan mereka kesempatan untuk mereka bisa bekerja lebih baik, dengan memberikan mereka kesempatan untuk mereka bisa belajar dengan resources yang kita miliki dan mereka menjadi lebih pandai, itu semua in the long run, kalau kita lakukan dengan secara konsisten, dengan secara sengaja, saya percaya impact-nya sangat besar sekali dan bisa dirasakan. Mungkin nggak immediately, nggak instan, tapi in the long run, impact-nya akan sangat besar dan juga bisa sustainable. Nah, saya percaya setiap dari kita pasti memiliki yang kita sebut dengan 3T. Saya sebut dengan 3T, yaitu setiap dari kita punya time, punya talent, dan juga punya treasure. Setiap kita diberikan waktu yang sama setiap hari 24 jam. Walaupun waktu kita hidup beda-beda, ada di tangan Tuhan. Setiap dari kita punya talent yang berbeda-beda. Dan setiap dari kita punya treasure yang juga berbeda-beda. Saya percaya dari ketiga hal ini, kita sebagai individual, ini kita bisa pakai untuk kita membantu orang-orang yang miskin. Contohnya, mungkin beberapa dari saudara punya talent, punya time, tapi mungkin treasure-nya belum segitu banyak untuk bisa diberikan pada orang lain. Tentunya dengan time dan talent aja, harusnya kita bisa melakukan dengan cara kita mungkin bisa berbagi knowledge yang kita miliki. Kita bisa sharing pengalaman kita. Kita bisa mencari orang-orang yang mungkin tadi dikatakan oleh Handoyo dan juga Bastian di Marketplace Ministry bahwa kita yang kuat menolong yang lemah. Mungkin kita bisa menolong orang-orang yang mungkin satu level di bawah kita. Dengan mungkin pengalaman bisnis kita, mungkin dengan pengetahuan bisnis kita bisa bantu mereka. Dengan kita melakukan seperti itu, kita lagi membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Mungkin beberapa dari kita punya talentnya, kita punya treasure-nya, tapi saat ini season hidup kita lagi nggak punya time, kita nggak punya waktu. Mungkin yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan sebagian dari yang kita miliki, dari kelimpahan kita, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang berfokus untuk mengembangkan atau mungkin mengentaskan kemiskinan, dan mengembangkan para pengusaha, baik itu dalam bentuk micro atau small medium. Dan itu kita bisa lakukan juga. Jadi setiap dari kita bisa mulai melihat dalam diri kita, apa yang bisa kita berikan, atau mungkin cuma time yang kita bisa berikan. Mungkin dengan time yang kita miliki, kita bisa memberikan waktu kita untuk mendengarkan setiap masalah-masalah yang mereka miliki. Mungkin kita nggak langsung immediately punya jawabannya. Mungkin kita perlu bertanya kepada mentor kita tentang jawabannya, dan kita bisa balik ke mereka lagi, share tentang problem dan solusi yang sedang mereka butuhkan. Atau mungkin kita punya waktu hanya untuk mengkoneksikan individu tersebut dengan calon-calon mentor, atau mungkin dengan orang-orang yang bisa membantu mereka dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Jadi ini semua kita bisa lakukan, hal-hal yang kecil yang ada dalam diri kita, yang kita bisa pakai untuk kita bisa menyelesaikan masalah kemiskinan yang kita hadapi di Indonesia ini. Nah, ini semua kalau kita lihat dalam diri kita, saya percaya kita punya.
Dan mungkin sewaktu saya berbicara ini, waktu saya share ini, mungkin dalam hati saudara, mungkin Roh Kudus sudah mengingatkan pada saudara bahwa you have this, you have that. You can share this to your friends. Kalian bisa lakukan ini untuk bawa ini, bantu orang-orang yang membutuhkan. Atau mungkin mulai terlintas tentang orang-orang yang kalian pimpin, karyawan yang ada dalam perusahaan kalian. Atau kalian mulai berpikir tentang orang-orang yang ada dalam gereja kalian, dalam komunitas bisnis, yang mau kalian bantu untuk share knowledge-nya, untuk bisa membuat sebuah komunitas bisnis, dan kemudian bikin komunitas bisnis itu menjadi komunitas yang saling menguatkan, sehingga bahwa setiap pengusaha Kristen yang ada di Indonesia bisa punya dampak yang lebih nyata lagi di marketplace. Nah, Partners Worldwide ada sebenarnya untuk bisa melakukan ini semua dengan yang kita miliki namanya Three Ways Partnership Model. Jadi Partners Worldwide adalah sebuah organisasi yang ada, yang siap bermitra dengan gereja-gereja yang ada di Indonesia, atau mungkin dengan business community, atau juga dengan business network yang ada di Indonesia, dan kita mau membantu supaya kita bisa equipping this organization atau network untuk bisa bergerak secara strategik dalam upaya mengentaskan kemiskinan, baik mereka yang memiliki klien-klien atau members yang emang para pengusaha dan berfokus ke dalam economic empowerment. Nah, saya mungkin jelaskan sedikit tentang three-way partnership model ini. Dalam three-way partnership model ini ada LCI, yang disebut Local Community Institution, bisa berbentuk gereja, bisa berbentuk juga yayasan sosial, bisa berbentuk juga business network yang sudah saya jelaskan tadi. Ada business affiliates. Business affiliate ini adalah para pengusaha yang sudah berhasil, atau pengusaha yang sudah melakukan bisnis secara konsisten selama mungkin 5 tahun, dan sudah mulai berjalan, dan mulai berkembang, dan punya waktu sebagai volunteer, mau menjadi mentor bagi para pengusaha-pengusaha yang mungkin belum begitu berhasil atau mungkin baru mulai. Dan di dalamnya ada Partners Worldwide yang berfungsi sebagai fasilitator, sebagai konsultan. Nah, biasanya kayak mungkin hari ini waktu kita bicara tentang Marketplace Ministry Summit, harapan dari waktu kami melakukan ini semua, kami berharap bahwa setiap gereja itu bisa memiliki sebuah marketplace ministry yang sehat, di mana para pengusaha yang mungkin ada di dalam bagian dari jemaat yang selama ini mungkin belum mendapatkan perhatian khusus dalam bagaimana mengembangkan bisnisnya, itu bisa mulai. Dan mungkin ada banyak gereja belum mengerti bagaimana cara membuat sebuah business community atau marketplace ministry, dan bingung. Nah, Partners seperti mau bekerja sama dengan para gereja, yaitu LCI, yang mungkin di dalamnya ada komunitas para pengusaha dalam bagaimana memulai dan mengembangkan sebuah business community. Mungkin nggak semua business community atau marketplace ministry seperti marketplace ministry yang udah ada di JPCC, yang udah berjalan belasan tahun, dan mungkin sudah berhasil mengembangkan kurikulum sendiri. Mungkin ada berapa bapak ibu saudara tempat ini yang mungkin berpikir, well, di gereja saya masih kecil jumlahnya, saya nggak tahu, saya nggak punya tools, saya nggak punya kurikulum, saya bahkan belum tahu gimana identify para pemimpinnya atau pengusaha yang sanggup untuk running this ministry. Karena mungkin kalau kita dengar tadi dari JPCC Marketplace Ministry, yang running ministry-nya itu dipimpin oleh volunteer, oleh sukarela, oleh pengusaha, dan dia yang memimpin untuk menciptakan program-program sehingga punya 4 program yang luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara bingung mulai dari mana, resources-nya belum segitu banyak, Partners Worldwide kami ada untuk membantu dengan menyediakan konsultasi dan juga tools dalam bentuk bisnis kurikulum. Jadi bisnis kurikulumnya ada 2 macam, bisnis kurikulumnya ada micro enterprise dan juga ada small medium enterprise. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih detail lagi, saya bisa taruh linknya nanti untuk Bapak Ibu Saudara bisa isi. Nanti kita akan bisa bicara lebih lanjut lagi. Tapi intinya dengan kerjasama three-way partnership model ini, kami berharap bisa melihat ada sebuah bisnis community yang mulai berkembang di sebuah gereja, yang pada ujung-ujungnya mungkin setiap pengusaha yang ada di dalamnya bisa makin berkembang, bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, atau bahkan melahirkan banyak para pengusaha baru, sehingga setiap orang bisa dibawa levelnya meningkat dan secara ekonomi jauh lebih sustainable, sehingga kita terhindar dari angka yang ada 45% di mana kita terancam dari kemiskinan. Dan mungkin dari situ juga
gereja-gereja yang sudah berhasil melakukan business training, dan kemudian ada mentoring, ada workshop, atau mungkin ada project bersama dalam sebuah gereja. Itu mungkin pelan-pelan pada saat para pengusaha mulai berhasil, mereka punya kesempatan untuk mereka bisa juga melayani di luar gereja atau di dalam gerejanya. Jadi mentor bagi pengusaha dalam gereja atau mungkin di luar gereja, bekerja sama mungkin dengan yayasan-yayasan sosial yang mungkin bekerja sama dengan Partners Worldwide. Nah, Partners Worldwide sendiri juga kami memiliki 4 strategic activity. Itu ada training yang tadi saya sebutkan, ada business training, kita memiliki kurikulum, ada micro enterprise, ada 5 minggu atau 5 sesi yang sifatnya lebih memberi pengertian tentang mindset atau pola berpikir yang tepat sebagai seorang entrepreneur, dan juga small medium enterprise yang lebih ada 12 sesi atau 12 minggu yang lebih sifatnya technical tentang marketing, cost, kemudian juga tentang gimana manage people-nya, managing stock-nya, dan kemudian mengerti marketnya, marketing, dan lain-lain, lebih seperti itu. Dan kemudian kami juga ada mentoring. Mentoring itu lebih sifatnya lebih bisa jadi industrial. Jadi beberapa orang yang tadi mungkin punya talentnya adalah di bidang hukum, ada beberapa orang yang mungkin talentnya di bidang marketing, ada beberapa orang yang talentnya di bidang farming atau agriculture, dan kemudian punya hati untuk bisa membantu berbagi ilmunya atau teknologinya, itu bisa terlibat juga untuk melayani. Kemudian juga ada access to capital pada saat mungkin nanti bisnis ini mulai berkembang dan mungkin membutuhkan capital lebih besar lagi untuk mengembangkan bisnisnya, juga itu ada, dan juga ada advocacy. Tapi intinya Partners Worldwide ada supaya kami bisa menjadi mitra bagi gereja dan juga bagi business network atau mungkin juga bagi perusahaan untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, gitu. Jadi saya akan langsung lanjut ke sini aja. Harapannya adalah kita bisa mengentaskan kemiskinan for good by 2030. Apakah ini sesuatu yang mustahil atau enggak? Tergantung iman kita masing-masing. Tapi saya selalu suka banget gitu, maksudnya kalau misalnya berteman dengan David Cokro juga, dia orang yang sangat-sangat encouraging, orang-orang juga sangat suka challenge kita semua. Saya berharap setiap dari kita mau take up this challenge, untuk setiap dari kita bisa terlibat, untuk kita bersama-sama punya hati yang sama, bisa ending poverty for good by 2030. By 2030, Indonesia bisa masuk dalam jajaran mungkin 4 atau 5 ekonomi paling kuat di dunia, dengan angka kemiskinannya mulai menurun, dan juga orang-orangnya udah lebih stabil, di mana middle class mulai lebih strong, dan kita bisa melihat setiap dari kita, terutama gereja Tuhan, kita bisa memberikan dampak dan juga kita bisa memberikan impact yang besar melalui small act yang bisa kita lakukan hari ini. Lihat apa yang ada di tangan kita hari ini, karena saya percaya bahwa Tuhan akan fulfill what is in your heart dengan menggunakan apa yang ada di tangan kita hari ini. Tangan kita dulu apa. Dan ya, saya mau mengajak setiap dari kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik gereja, baik individual, untuk businessman, untuk kita sama-sama punya hati yang sama, dan kita bisa bergandengan tangan, jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dalam misi mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui small act and big impact ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin kalau saudara mau tahu lebih banyak lagi, di bagian deskripsi dari YouTube ini ada link feedback yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa isi, dan mungkin setelah isi mungkin saya bisa follow up mungkin selesai dari event hari ini. Saya percaya event hari ini baru permulaan, dan saya percaya ke depannya ini bisa jadi lebih besar lagi. So, sekian dari sharing saya, mudah-mudahan nggak terlalu overloaded information. Saya percaya Adit juga udah punya banyak pertanyaan, Bapak Ibu Saudara udah punya pertanyaan, saya siap menjawab pertanyaan itu semua. Back to you, Adit. Wow, thank you so much, Jimmy. Menarik banget buat aku pribadi untuk mendengar ada satu organisasi yang mimpi utamanya adalah mengentaskan kemiskinan. Aku rasa small X dan big impact inilah yang kita mau coba mungkin dalami. Boleh ini nggak, Jim, aku mungkin mau tanya satu, kita sebagai mungkin banyak yang di sini datang sebagai pendeta, sebagai gembala di masing-masing gitu, mungkin tidak dalam
tidak dalam pemahaman soal, aduh saya harus ngapain ya, gimana mereka mau memulai gitu. Mungkin itu pertanyaan dulu. Apakah mereka harus menyiapkan sesuatu hal yang mereka perlu lakukan atau ada hal khusus yang dilakukan untuk bersama dengan Partners Worldwide? Oke, thank you banget Adit buat pertanyaannya. Menurut saya, I think jawabannya interrelated semua ya dengan apa yang tadi udah di-share oleh Pastor Sam dan juga di-share oleh Handoyo dan Bastian, bahwa sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara adalah pemimpin gereja dan hari ini Bapak Ibu Saudara juga mungkin kembali dikonfirmasi ulang bahwa ini adalah satu panggilan, ini adalah sesuatu yang perlu Bapak Ibu Saudara lakukan di gereja Saudara untuk mulai lakukan dan mungkin belum tahu bagaimana cara melakukannya. At least yang pertama adalah kita perlu memiliki visi yang jelas dulu. Bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis community ini atau marketplace ministry ini. Seperti tadi mungkin Handoyo, mungkin dari Bastian, dia menceritakan bahwa di awalnya itu dia di-approach oleh Pastor Jeffrey, yaitu gembalanya, dan kemudian Pastor Jeffrey share visinya. Mungkin langkah pertama yang perlu dilakukan adalah punya visi yang jelas dulu dari Tuhan, doakan mungkin siapa orang yang tepat untuk bisa diajak bekerja sama untuk running marketplace ministry ini. Dan kemudian mungkin dengan Partners Worldwide, apa yang bisa kami lakukan adalah kami bisa datang untuk membawa beberapa tools yang diperlukan. Contohnya kami punya tools checklist. Checklist seperti apa? Checklist seperti apakah mungkin Bapak Ibu Saudara dalam gereja ini untuk marketplace ministry-nya sudah punya visi misi yang jelas. Kalau sudah, apakah dalam bentuk tertuang dalam tertulis atau enggak? Kalau belum, bagaimana cara menuangkannya? Kemudian kedua, kita mulai mapping. Partners Worldwide akan selalu ada di situ untuk menemani. Kira-kira mapping seperti apa? Mapping dalam jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian ini, para pengusahanya itu ada di level seperti apa? Apakah mereka ada di micro? Apakah mereka ada di small atau di medium? Dan kemudian dilihat juga industrinya seperti apa, seberapa besar. Apakah ada industri tertentu yang mungkin serupa gitu? Atau industri beda-beda semua? Karena ini menarik, dengan COVID seperti ini, saya banyak ngobrol dengan banyak hamba Tuhan juga beberapa bulan terakhir, apalagi terutama saat COVID seperti ini, mereka bilang banyak dari jemaatnya yang di PHK atau mungkin harus mengalami pemutusan hubungan kerja karena COVID, dan kemudian mendadak mereka semua harus mulai menjadi seorang pengusaha rumahan, mungkin mulai masak, bikin frozen food, dan kemudian menjual, tapi mereka bingung, ini gimana cara membantu mereka. Jadi ada banyak cara. Jadi dengan tools yang dari Partners Worldwide miliki, kami akan bantu untuk pelan-pelan mapping, sehingga dengan demikian pada saat gereja atau marketplace ministry ingin membuat program, mereka bisa tahu persis kira-kira program apa yang cocok untuk mereka. Karena setiap gereja tentunya akan memiliki program yang berbeda-beda. Karena pengusahanya beda-beda, orang-orang yang dilayani berbeda, kebutuhannya berbeda, gitu. Jadi kita bisa mulai dengan itu. Dan kemudian untuk bagaimana bisa kita memperlengkapi para pengusaha ini, dan kalian mungkin Bapak Ibu Saudara belum punya kurikulumnya, dari Partners Worldwide kami sudah memiliki kurikulum, dan kurikulum ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan kurikulum ini sendiri pun sangat biblical, jadi biblical based. Jadi banyak banget ayat Alkitab, bahkan di sesi pertama juga bahkan berbicara tentang business as a calling. Jadi kita membantu para pengusaha ini nggak cuma sekedar mengerti untuk melakukan bisnis supaya bisa survive atau mendapatkan profit, tapi untuk mereka bisa melihat sesuatu yang lebih besar daripada itu, sehingga kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai bisnis yang mereka lagi bangun atau mereka rintis saat ini untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. So, kira-kira seperti itu, Adit. Ada beberapa tools yang kita bisa lakukan, konsultasi, dan kita walk alongside, kita berjalan saling bahu-membahu dengan gereja. Dan tentunya di luar itu pun, Partners Worldwide, kami secara sengaja dan secara konsisten, kami terus mencoba untuk melebarkan network kami, rekrut para business people yang sudah berhasil, baik di lokal maupun network di global, yang bersedia untuk memberikan waktu dan tenaganya untuk menjadi business mentor bagi para gereja, bagi para marketplace ministry, atau mungkin bagi business network yang memiliki program. Jadi bisa aja kami membawa mereka datang ke Indonesia, atau mungkin dari Indonesia untuk Indonesia dalam bentuk workshop, mungkin setahun 3-4 kali,
sehingga bisa memperkuat para pengusaha tersebut. Begitu. Wow, nice banget. Aku boleh dalamin lagi, mungkin ada industri yang spesifik yang mungkin sudah ready, sudah bisa at least kayak misalkan pada saat ini mungkin kita tahu, oh industri ini udah bisa jalan nih sama Partners Worldwide. Mungkin ada sedikit bocoran? Oke, thank you Adit. Partners Worldwide di Indonesia baru 1,5 tahun. Kita masih muda sekali di Indonesia. Kita berusaha mencoba cari bentuk karena kita melayani di negara di mana kekristenan itu masih minoritas. Sehingga ada banyak hal yang kami lakukan, kami mencoba untuk bisa contextualize, sehingga pada saat kami melayani, kami bisa melayani semua orang juga. Nah, bicara mengenai industri, Partners Worldwide sendiri secara global, kami memiliki benar-benar expertise dalam bidang agricultural. Dan kita percaya bahwa agricultural itu akan selalu ada di sana, di dunia, secara sustainable, untuk ketahanan pangan, bahkan boleh dibilang 2/3 dari usaha yang terus berjalan sampai kapanpun juga adalah agricultural. Jadi mungkin saat-saat seperti ini, apabila ada perusahaan-perusahaan, atau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mulai sebuah usaha, mungkin seperti hidroponik, atau mungkin punya peternakan, di situ kami memiliki banyak expert. Nggak cuman, untuk saat ini, expert tersebut baru ada yang dari global. Di Indonesia, secara jujur, Partners Worldwide masih mencoba mencari para business affiliates atau mentor-mentor yang expertise di bidang itu, tapi tentunya yang memiliki value, yang memiliki kepercayaan, dan punya iman kekristenan juga. Karena sebenarnya kami ingin memberikan dampak dari kekristenan itu sendiri juga. Itu, Dit. Very good. Yeah. So nice. Jadi mungkin aku bisa rangkum kalau misalkan memang yang kita bisa lakukan adalah pertama tadi pasti perlu ada marketplace ministry-nya dulu, berjalan, at least ada orangnya yang punya hati ya untuk menjalani itu, terus nanti akan bisa langsung menghubungi Partners Worldwide untuk akan didampingi, dan ada checklist yang mungkin perlu dilakukan, apakah ada beberapa items yang sudah ada, terus nanti akan di mapping gitu, secara industri apa yang bisa dibantu gitu ya. Baru nanti secara pendampingan itulah yang akan dilakukan di lapangan, disesuaikan sama masing-masing. Itu ya kira-kira ya. Betul, Dit. Iya. Iya, thank you banget juga tadi kayak Pastor Sam juga bilang, dia secara terbuka mengakui bahwa dia pernah mengalami, dan mungkin juga banyak hamba Tuhan yang mengalami, bahwa mungkin pada saat hamba Tuhan ketemu para business people, mereka merasa minder karena mungkin nggak ngerti, atau mungkin para business people pun kayak begitu ketemu hamba Tuhan juga bingung gimana cara ngomongnya, jadi minder juga. Tapi hari ini merupakan sebuah langkah awal di mana kita menjembatani mereka, bahwa sesungguhnya setiap dari kita itu bagian tubuh yang berbeda-beda, dan kita punya bagian berbeda-beda, dan yang paling penting adalah bagaimana kita ini semua bisa berfungsi sesuai dengan bagian berbeda-beda tersebut gitu. Jadi banyak sekali kebingungan, kayak banyak hamba Tuhan, saya memulai sebuah marketplace ministry itu bingung, apakah marketplace ministry itu bentuknya lebih kayak pendanaan kita bagi para pengusaha, sehingga pengusaha mereka bisa melakukan bisnis dengan benar. Pada kenyataannya tadi David sudah cerita, Ando bahkan juga cerita bahwa challenge paling besar yang dihadapi oleh orang Indonesia adalah bagaimana menjalankan bisnis dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu challenge paling besar karena negara kita, ada banyak celah yang bisa kita lakukan, benar ya gitu. Ya, jadi I think this is really good discussion. Bisa dengar? Ya, bisa dengar, Kesia. Iya, tadi thank you banget udah explain technicalities-nya, programs-nya. And I have a question lebih ke poverty side to it ya kok ya. Cause berapa waktu lalu aku baca this book called Toxic Charity. Subtitlenya dibilang How Churches and Charities Are Hurting Those They Help. So instead of helping, malah makin merusak orang-orang yang mereka bantu. Contohnya, karena kebiasaan we create this kind of culture di orang-orang yang kita bantu untuk dependency culture. Yang tadinya kita bisa empower orang-orang yang butuh bantuan, malah akhirnya mereka tunggu aja deh, nanti juga ada yang bantu. Nah, gimana caranya kita churches atau communities that we make, atau misalnya yang lagi nonton sini tergerak banget untuk build this organizations untuk bantu poverty, gimana caranya biar kita nggak masuk that segmen yang toxic, yang tidak empower? How do we differentiate it, and gimana caranya untuk biar nggak masuk terjerumus ke situ kok?
Oke, thank you Kesia. Pertanyaannya luar biasa ya. Saya berharap bisa panggil David untuk jawab pertanyaan susah seperti ini. tapi that's true, that's the fact, dan itu sebuah fakta yang sebenarnya cukup menyedihkan karena banyak dari kita ya betul, kita melakukan bantuan kepada orang miskin melalui charity yang pada akhirnya membuat setiap orang itu mereka hanya punya mentality menerima tanpa mereka mau berusaha untuk mengelola sesuatu, dan pada akhirnya jadi dependensi dan kita nggak sama sekali membantu mereka, bahkan malah merusak mereka. Mentality mereka juga jadi makin lama makin nggak mau berusaha, dan ini sebenarnya challenge bersama. Kita perlu sama-sama sebagai organisasi, sebagai gereja, mungkin juga dengan pemerintah, kita perlu lebih memberikan stimulusnya mungkin dalam bentuk memberikan mereka cara memancing, bukan dikasih ikannya terus. Dan mungkin boleh sedikit kasih umpan untuk mereka bisa mulai mancing. Jadi benar-benar secara sengaja kita perlu lebih empowering ke para business people-nya. Nah, sebenarnya di Jakarta sendiri, kalau mau dibilang, di Jakarta sendiri itu ada ribuan yayasan sosial yang sampai hari ini mungkin masih bekerja dengan modal yang sama, membantu dalam bentuk charity. Sehingga boleh dibilang di Jakarta ini udah oversaturated, dan kemudian ini menyebabkan banyak orang miskin di Jakarta punya mentalitinya lebih baik mereka nunggu bantuan dan nggak mau melakukan apa-apa. Sulit sekali. Tapi saya melihat Partners Worldwide, kami bekerja sama juga dengan beberapa yayasan sosial di Indonesia, terutama di Jakarta. Kami melihat ada satu yayasan sosial melakukan dengan cara yang sangat baik. Mereka melakukan economic empowerment, di mana dari economic empowerment ini kami mencoba membantu para pengusaha mikro, benar-benar mikro, jadi kayak cuman penjual nasi uduk, penjual donat kampung, yang mereka ekspertisnya hanya tahu bagaimana cara masak dan bikin produk. Dan beberapa dari mereka yang awalnya seperti itu, mereka pikir, dah gini aja deh, kalau perlu dibantu dengan kasih uang aja akan jauh lebih enak buat mereka. Tapi ternyata yang dilakukan, perlu dicari orang-orang yang mungkin dari sekian banyak pengusaha yang punya mentality seperti itu, bisa ketemu ada satu atau dua orang yang mungkin punya mentalitinya, dia mau berkembang, dia mau berubah, dia mau jadi lebih baik. Dia nggak mau cuma sekedar punya mentality surviving day by day. Nah, kita lihat ada satu dua orang yang berbeda seperti itu, dilakukan mentoring secara sengaja, secara konsisten. Kita bantu mereka dengan cara kasih ide, oh kalau misalnya cuma jual nasi bakar, mungkin variannya bisa bikin jadi dari satu bisa bikin 2 atau 3 varian, atau bahkan 5 varian. Dan kemudian setelah mereka berhasil, dikasih tahu, oh mungkin dengan packaging lebih baik, kamu bisa jual dengan harga lebih bagus. Dan kemudian, oh kalau kamu bisa coba ajak teman-teman di sekeliling kamu, tetangga-tetangga kamu yang mungkin bisa masak, kamu bisa mulai menyediakan jasa catering. Mungkin buat kantor-kantor RT, RW atau pemerintah yang ada di sekitar mereka, untuk kalau mereka ada event-event dengan jajanan pasar. Dan ternyata dengan memberikan satu atau dua orang yang jadi contoh, ini yang pelan-pelan mengubah mentality mereka. Yang tadinya mau nerima-nerima, mereka jadi lihat, wow, itu tangga saya, yang dulu sama seperti saya, bisa ya seperti itu. Saya mau kayak gitu juga dong. Gimana caranya? Jadi emang butuh waktu untuk kita bisa creating pilot project, untuk kita bisa creating satu role model, untuk bisa bawa yang lain yang tadi mentalitinya udah dirusak dengan charity itu, pelan-pelan mulai berubah. Nah, oleh karena itu menurut saya di gereja perlu sekali dimulai dari membangun sebuah marketplace ministry, di mana di sini kita nggak hanya membantu jemaat dari bantuan sosial, tapi juga membantu untuk mereka punya skill yang lebih. Mungkin skill sederhana seperti gimana memproduksi sesuatu, tapi kemudian di bawah levelnya dari sekedar memproduksi, mulai mengelolanya menjadi sebuah usaha. Dan itu pelan-pelan, itu butuh waktu. Oleh karena itu makanya penting sekali untuk setiap dari gereja itu punya mapping yang jelas, sehingga tahu jemaatnya ada di level mana. Karena setiap level butuh approach yang berbeda. There's no one size fits all solution to this, gitu. Tapi untuk menjawab itu semua, buat saya, kita perlu ada role model pelan-pelan. Kita perlu bangun role modelnya, pilot project, small. Jadi benar-benar sama-sama lagi, small act, big impact. Small act, big impact. Kalau kita terus mikir yang langsung besar, kita akan frustrasi, kita nggak akan kemana-mana. Tapi your small act can make a big impact. Mudah-mudahan itu menjawab.
So good, thank you Ko. Jim, aku boleh mungkin tanya. Tadi mungkin dari kita banyak ngobrol dari sisi gereja. Mungkin aku pengen coba gali kalau dari sisi pengusaha, small step macam apa, small X macam apa yang pengusaha-pengusaha itu bisa lakukan dengan cara apa? Apakah dengan cara apa dengan partnership dengan Partners Worldwide supaya mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu mungkin bisa dijelasin dari situ. Oh, thank you, Dit. Ya, untuk para pengusaha, pertama yang paling penting adalah mengetahui saat ini ada dalam posisi apa. Apakah ada dalam posisi perlu dibantu atau dalam posisi sudah siap membantu. Tentunya bagi Bapak Ibu Saudara yang lagi berusaha dan ada dalam posisi di mana mungkin butuh bantuan, mungkin secara resources, secara knowledge, ada banyak yang belum bisa dimiliki dan nggak tahu gimana caranya, mungkin yang bisa dilakukan saat ini adalah mulai mencari 2 atau 3 para pengusaha yang ada dalam gereja saudara, yang saudara kenal, dan mulai membentuk sebuah community. Karena dengan membentuk sebuah community aja, itu akan sangat helpful untuk terutama dalam melakukan bisnis dengan Christian ethic atau Christian values yang sebenarnya berat. Atau mungkin dengan ketemu para pengusaha yang ada dalam sebuah community, kita bisa bertanya tentang solusi-solusi praktis yang mungkin dihadapin, yang mungkin mereka sudah pernah laluin. Jadi yang pertama, cari community, bentuk sebuah community. Kalau di gereja belum ada, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara adalah orang yang Tuhan panggil untuk menginisiasi itu semua, membentuk sebuah community. Kemudian get your pastors or your leaders engaged with that community. Dapetin approval, dapetin blessings dari mereka, dan kemudian bisa mulai mengajak Partners Worldwide untuk membantu, untuk walk alongside. Kemudian juga bagi para pengusaha yang mungkin sudah dalam posisi berhasil dan bisa memberi lebih, tentunya dari Partners Worldwide, kami memiliki kesempatan atau opportunity bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa terlibat sebagai business affiliates, sebagai mentor. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang mengerti bahwa dalam situasi seperti ini yang paling dibutuhkan bagi setiap usaha, mau industri yang kecil maupun yang besar, adalah digital marketing. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman, punya pengertian, bahkan bisa sharing knowledge-nya. Well, dengan sesederhana itu bisa terlibat untuk menjadi sebuah bisnis affiliate, bisa membantu untuk gereja lokal Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa juga untuk kayak saya nggak mau cuma di gereja lokal saya, tapi saya mau bantu di gereja-gereja lain juga yang membutuhkan, terutama mungkin di luar Jakarta. Saya tahun kemarin banyak traveling juga sampai ke Papua, dan di sana gereja Tuhan sangat membutuhkan. Mungkin punya hati untuk Papua, untuk Indonesia Timur, untuk Kupang, Sumba, yang dimana mereka butuh, mungkin bisa terlibat juga bersama Partners Worldwide, atau mungkin saat ini lebih digerakkan, saya mungkin belum punya waktunya, tapi saya bisa lebih membantu untuk pekerjaan Tuhan secara materi. Bisa semua. Tapi saya bersyukur juga dengan ada COVID-19 ini, setiap dari kita bisa terlibat dengan mudah dengan Zoom seperti ini. Kita bisa langsung connect dengan para pengusaha yang membutuhkan, dan langsung share aja knowledge yang kita miliki. Atau mungkin bisa sharing tentang bagaimana bisa open marketnya buat mereka. Mungkin mereka udah punya produk yang bagus, cuma mungkin mereka belum ketemu marketnya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara punya marketnya, tahu di mana lemparnya. Jadi mungkin bisa mulai bangun network antar gereja, antar para pengusaha Kristen. Saya harapannya ke depan kalau ini bisa terus berjalan, tentunya bisa terbentuk sebuah ekosistem di mana para pengusaha bisa nggak cuma sekedar saling membangun, saling sharing knowledge, tapi mulai bisa open up market, sehingga akses to marketnya akan jauh lebih accessible dan semua bisa berkembang pelan-pelan, gitu loh. Mungkin kita ada question dari YouTube dulu ya, Ko. Boleh. Ada yang nanya, seberapa jauh pendampingan yang dilakukan, dan misalkan dalam satu gereja lebih banyak yang prasejahtera, apakah masih bisa dilakukan? Oke, thank you. Sejauh mana? Partners Worldwide selalu memiliki hati untuk kita bisa memiliki pendampingan long term. Kami nggak mau cuma sekedar 2 tahun, 3 tahun program, tapi kami menginginkan long term, bisa mungkin 10 tahun, 20 tahun, bahkan bisa berkembang dari mungkin sebuah gereja, atau mungkin cuma dari 2-3 pengusaha, berkembang sampai menjadi sebuah community development. Mungkin gereja tersebut punya program atau project-project community yang untuk mengembangkan sesuatu bersama-sama. Nah, kalau seandainya seluruh gerejanya sebagian besar adalah prasejahtera,
bagaimana Partners Worldwide bisa membantu mereka. Yang pertama, kami bisa membantu untuk memberikan pendidikan, education, dari bagaimana memiliki mindset supaya nggak terus ada dalam situasi prasejahtera. Dan tentunya ini harus berjalan bahu-membahu dengan program yang dimiliki oleh gereja tersebut. Jadi programnya harus ada dari gerejanya, dari orang-orang yang paling mengerti siapa yang dilayani. Nanti Partners Worldwide akan lebih membantu dari segi secara strategik, mungkin langkah mana dulu yang perlu dilakukan. Karena bisa melihat dulu dari resources-nya. Dan di saat yang bersamaan pendampingannya mungkin Partners Worldwide akan lebih lihat ke network Partners Worldwide. Ada nggak dari network yang ada di Partners Worldwide, baik secara lokal maupun di global, yang bisa membantu untuk orang-orang di sini. Apakah mungkin dibantunya dengan cara mencari pendanaan bersama-sama untuk proyeknya, project community, atau bagaimana. Tapi tentunya sekali lagi bentuknya proposal. Jadi Partners Worldwide nggak menjanjikan langsung ada dananya gitu, tapi itu beberapa hal yang mungkin kita bisa pikirkan bersama-sama. Lebih seperti itu. Jadi prasejahtera bisa atau enggak? Bisa sekali sebenarnya. Gitu. Oke, nice, thank you banget. Aku ada mungkin beberapa pertanyaan, tapi aku mau masuk ke hal yang mungkin kalau tadi kan implementasi banget, teknis banget gitu. Aku pengen tahu kira-kira misalkan di apa yang sudah dilakukan sekarang, mungkin bisa di-sharing nggak Jimmy, supaya gambaran tentang keadaan apa yang gereja bisa lakukan di sana, bentuk kerjasamanya, apakah bukan antara pastoral aja, tapi dengan membangun si marketplace community itu, kira-kira dalam konteks apa si gembala atau pendeta atau pemimpin di marketplace community itu, dia itu bisa merangkul daerahnya, apa yang biasa dilakukan, langkah-langkahnya mungkin untuk tadi kan yang kita mulai kan pasti dari apa yang kita punya gitu. Nah, kira-kira pengembangan macam apa yang mungkin bisa dilakukan supaya secara sadar setiap pemimpin-pemimpin itu mereka tahu apa yang mereka perlu lihat gitu. Oke, saya punya apa ya? Nah, kira-kira ada mungkin sedikit masukan buat teman-teman. Wow, Dit, itu pertanyaannya sulit banget ya. Ini makin sulit pertanyaannya nih. Iya, tapi itu pertanyaan yang bagus sekali gitu. Maksudnya apa yang sebagai gembala bisa lakukan untuk bisa menjadi solusi, nggak cuma buat jemaatnya, tapi juga buat daerah sekitar ya. Betul ya maksudnya ya, gitu. Jadi sebenarnya, tentunya sebagai gembala, sebagai pemimpin gereja, Bapak Ibu Saudara punya akses yang sangat-sangat terbuka kepada jemaat yang saudara layani. Dan tentunya waktu kita mengenali jemaat kita, tentu kita bisa mulai melihat apakah ada orang-orang dalam situasi di mana mereka bisa memberikan dari kelimpahan mereka. Kelimpahannya mungkin bisa bentuknya nggak cuma sekedar materi sekali lagi, tapi saya suka sekali kalau melihat ada beberapa gereja yang memiliki inisiatif jemaatnya yang memiliki mungkin tanah yang berlebih yang belum dikelola, itu bisa diberikan untuk jemaat gerejanya melakukan sesuatu, proyek di situ. Jadi sebenarnya bisa dengan melakukan proyek di situ dengan tanah yang ada, dia bisa mempekerjakan juga orang-orang yang ada di sekeliling itu, nggak cuma jemaatnya doang. Dan dengan seperti itu artinya gereja juga sebenarnya sudah lagi melakukan dampak ke lingkungan sekitar, ke orang-orang yang non-Christian juga. Dan tentunya dengan marketplace ministry, dengan belajar kurikulumnya, dan kemudian bisnisnya mulai berkembang, tentunya bisa memberikan juga lapangan pekerjaan buat orang-orang di sekelilingnya. Jadi sebenarnya as simple as that, dengan kita bisa buka lapangan pekerjaan aja, buat orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita sebenarnya sudah melakukan kontribusi. Karena artinya orang-orang yang tadinya belum punya pekerjaan, sekarang punya pekerjaan, mereka punya pemasukan lebih baik, dan mereka minimal bisa punya taraf hidup yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi itu sesimpel dengan kita buka lapangan pekerjaan, dengan kita memperlengkapi pengusaha yang ada di gereja kita, sehingga mereka bisa berkembang. Dengan berkembang mereka bisa buka lapangan pekerjaan, kita sudah melakukan kontribusi, tapi mungkin di luar itu, beyond that, kalau seandainya ada beberapa pengusaha yang juga jemaat di gereja tersebut yang mungkin punya tanah yang belum dikelola dan mau diberikan tanahnya untuk dikelola dan kemudian sifatnya lebih mungkin bagi hasil atau seperti apa, tentunya dengan seperti itu pun jemaat bisa terlibat di dalamnya, orang-orang di lingkungan sekitar bisa terlibat di dalamnya, dan itu semua jadi berkat bagi banyak orang dan juga buat gereja sendiri juga sebenarnya gitu.
Tapi tentunya ada banyak cara. Maksudnya bisa juga Tuhan bukain jalan, tiba-tiba connect dengan pemerintah sekitar, dan kemudian pemerintah juga support project-nya. Jadi ada banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Ya, yang penting jangan menyerah ya. Yes. Yes. Oke, jadi mungkin aku bahas mungkin lebih ke apa yang jadi tema kita, ayat-ayat tema kita untuk acara ini, Yeremia 29 ayat 7 gitu. Kita diminta untuk mengusahakan kesejahteraan. Nah, aku pikir salah satu kata itu selalu identik dengan mungkin berdoa, mungkin dengan akhirnya bisa di sisi gereja itu oke, kita berdoa, tapi dari sisi pengusaha bertahan hidup aja susah, mungkin kayak gitu. Nah, kira-kira pada saat kita ngomongin usaha apa yang bisa dilakukan dari masing-masing, tadi sudah dibahas dari sisi gereja, dari sisi pengusaha, kira-kira gimana menurut Jimmy dan Pak White, bertemunya gimana kira-kira dengan marketplace community, terus gimana caranya supaya bisa memulai akhirnya mengusahakan itu di daerahnya masing-masing gitu. Oke. Well, ya seperti tadi yang udah disampaikan oleh Handoyo juga gitu, dan juga Bastian, mungkin penting sekali untuk kita tahu siapa yang di sekeliling kita. Dengan contoh yang tadi Janda itu minjem tempayan-tempayan gitu, itu penting sekali. Makanya sebenarnya untuk para pengusaha, kalau sekarang dalam kondisi sulit dan butuh bantuan, yang paling penting adalah sebenarnya kita berada dalam sebuah community. Dan seringkali kita berdoa dan usaha itu sama pentingnya, benar-benar sama pentingnya. Berdoa itu powerful banget, tapi di saat yang bersamaan banyak orang Kristen hanya stop di doa dan berharap bahwa tiba-tiba ada mujizat, usahanya Tuhan bikin berhasil. Permasalahannya nggak selalu seperti itu. Permasalahannya pada saat kita berdoa, kita mendapatkan direction sebenarnya dari Tuhan. Mungkin Tuhan cuma ketuk hati kita, itu si A, mungkin kamu bisa coba approach dia, tanya apa kabar. Dan mungkin dengan kita approach si A, kita ngobrol, ternyata dia punya solusi yang kita lagi butuhkan. Atau mungkin si A bisa connect kita dengan si B, yang juga mungkin ternyata ada dalam situasi yang sama, dan ternyata bisa connect si B, si A bisa connect dengan si D, yang ternyata bisa memberikan solusi juga, dan bentuknya sebuah community. Nah, yang sering kali terjadi adalah banyak pengusaha, terutama Kristen, kita berdoa, berharap ada mujizat Tuhan membantu usaha kita dalam situasi sulit, tapi kita mungkin terlalu gengsi untuk minta tolong. Karena mungkin kita mau terlihat usaha kita berhasil dan baik-baik saja. Nah, saya suka banget kalau kita ini sebenarnya sebagai pengusaha jadi orang yang apa adanya. Pada saat kita butuh bantuan, yang kita bisa lakukan usahanya adalah minta bantuan. Benar-benar mungkin ngobrol sama orang yang sekeliling kita. Mungkin bisa ngobrol juga dengan pastor kalian, dengan hamba Tuhan kalian, yang mungkin mereka bisa mendoakan, di saat bersamaan bisa pointing you to other guy, other businessman yang bisa bantu kita. Jadi sebenarnya as simple as that. Seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya solusinya sebenarnya dari sekeliling kita. Seringkali kita nggak ketemu karena kita nggak ngomong. Jadi sebenarnya buat saya kalau ada marketplace ministry, ada business community, the best thing adalah nggak cuma sekedar sharing your successes, tapi justru yang paling powerful adalah waktu kita bisa sharing your struggle. Karena dari sharing your struggle itu, you'll be amazed bahwa Tuhan tuh bisa kasih mujizat melalui orang-orang sekeliling kita. Dan dibutuhkan humility. Karena buat saya yang paling berharga dari kita mengusahakan semua kita kerjakan itu, bukan cuma sekedar kita bisa nambah profit, punya duit lebih banyak, atau kita bisa memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak orang, tapi sebenarnya throughout that process, sebenarnya your karakter kita itu kebentuk. Lebih humble, lebih semakin serupa dengan Kristus, lebih bisa mengasihi orang lain. Karena kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain through that process, at the end of the day, punya uang banyak, punya waktu banyak, punya talent banyak, kita nggak akan lakuin apa-apa. Buat saya, kadang-kadang Tuhan bentuk kita melalui kesulitan untuk membentuk karakter kita, bisa semakin mengasihi orang lain. Karena Tuhan tahu waktu kita bisa mengasihi orang lain, kalau kita punya dikasih resources sama Tuhan, materi, tenaga, dan waktu, kita akan pakai itu semua untuk mengasihi orang lain dan membantu orang lain juga. Sebenarnya seperti itu sih. That's very good. Bagus banget. Aku rasa mungkin kita punya sekitar beberapa menit lagi untuk last words dari Jimmy mungkin.
to encourage others, mungkin dari sisi gereja dan sekali sisi pengusaha, dan gimana mungkin caranya untuk bisa melanjuti untuk bekerjasama dengan partner Spotify. Silakan Jim. Oke, thank you Adit. Well, Bapak Ibu Saudara sekalian, thank you banget buat udah stay sampai akhir dari sesi ini. Saya berharap bahwa apa yang kita dengar hari ini itu benar-benar biar Roh Kudus sendiri menginspirasi hati kita semua masing-masing untuk mengerti bahwa Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di Indonesia. Yaitu salah satunya untuk kita bisa sama-sama mengentaskan kemiskinan, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang kuat itu menolong yang lemah, untuk kita menjadi orang-orang yang punya kelebihan membantu kekurangan. Dan kita percaya untuk kita ada di sini, untuk kita bisa jadi saluran kasih bagi dari Tuhan bagi banyak orang, nggak cuma sekedar orang percaya aja. Jadi mungkin buat Bapak Ibu Saudara sekalian, baik kalian adalah mungkin pengusaha atau pemimpin gereja, jangan menyerah dulu dalam situasi seperti ini. Percayalah bahwa Tuhan tuh akan selalu pakai dengan apa yang ada di tangan kita. Mungkin tangan kita sekarang ini nggak sebesar apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi percayalah kalau kita terus fokusnya dengan apa yang kita nggak punya, kita nggak akan jalan kemana-mana. Tapi kalau kita fokus dengan apa yang kita punya, kita bisa melakukan sesuatu. Dan dari hal yang kecil ini Tuhan bisa menginspirasi hal yang besar. Karena setiap dari perkara kecil ini, kita dipercayakan hal yang lebih besar lagi. You'll be amazed bahwa apa yang kita miliki itu sebenarnya luar biasa besar sekali. Kita memiliki Yesus, kita memiliki Tuhan yang udah menebus semuanya dan punya the whole resources yang dunia ini bisa tawarkan, dia miliki. Dan itu ada, siap untuk diberikan pada kita pada saat kita mulai melakukan bagian kita masing-masing. Jadi sebenarnya saya dari Partners Worldwide, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terlibat bersama-sama. Kami juga rindu untuk bisa bermitra bersama Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa walk alongside. Bukan berarti Partners Worldwide paling pinter, tapi Partners Worldwide juga mau belajar bersama-sama bagaimana bisa serve better your church atau your environment atau your city dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. So saya harapkan seperti itu aja. Dit, saya percaya bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan semuanya dalam hati kita melalui Yesus. Thank you. Thank you so much Jimmy. Dan buat semua yang masih bergabung di sini, semua yang masih bertahan, terima kasih atas waktunya. Pastinya aku dari Faith Driven Entrepreneurs Indonesia, kita selalu support entrepreneurs, usaha profesional Kristen dengan materi-materi Kristen juga, ya dari podcast dan dari devotion kita. Pastikan juga Bapak Ibu mungkin yang tergabung di sini juga terus untuk ikutin konten-konten kita. Jadi thank you so much untuk kesediaannya sampai hari ini, dari pagi tadi break makan siang dan sampai hampir jam 4 teman-teman. Jadi thank you so much. Thank you Jimmy. Aku balikin ke Kesha lagi. Sama-sama Adit. Dan before kita closing, would you mind close us with prayer? Oke. Yuk mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kalian berada, let's pray together. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini, dimanapun kami berada, kami tahu Roh Kudus berbicara pada setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam situasi seperti ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau punya hati, Engkau menginginkan bahwa kemiskinan bisa dientaskan di Indonesia, dan Engkau juga mau setiap dari kami melakukan bagian kami untuk mengentaskan kemiskinan dan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami ditempatkan. Bapakku berdoa untuk para pengusaha yang ada siang hari ini mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan. Kami berdoa Tuhan biar Roh Kudus menginspirasikan kepada mereka untuk mereka bisa melihat apa yang mereka miliki, apa yang ada di tangan mereka, dan bagaimana mereka bisa melakukan bagian mereka, berkontribusi, melakukan ini semua bekerja sama dengan gereja Tuhan. Berdoa juga untuk para hamba Tuhan yang memiliki hati Tuhan untuk melakukan, untuk memulai sebuah marketplace ministry di gereja mereka. Aku berdoa biar Roh Kudus yang menginspirasikan, menyatakan, memberikan kekuatan, dan juga menunjukkan jalan sehingga mereka tahu bagaimana cara memulainya Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk siapapun yang sudah berbicara, dari Pastor Sam Hartanto, dari Handoyo Lim, dari Bastian Rambi, dari David Cokro Tuhan, dan juga dimoderatori oleh Adit dan juga Kesia Tuhan, dan juga hamba-Mu sudah berbicara Tuhan. Aku berdoa biar ini menjadi sebuah permulaan, sebuah kegerakan yang baru Tuhan di Indonesia, untuk kami bisa bersama-sama bergandengan tangan. Lebih banyak orang lagi Tuhan yang mau bersama-sama Tuhan melakukan ini semua bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan biar Engkau sendiri mengimpartasikan isi hati-Mu pada setiap dari kami, dan kami berdoa untuk kami bisa punya keberanian melangkah
dengan iman kami Tuhan, dan pada saat kami melangkah, kami melihat Roh Kudus berikan kami kekuatan, mencurahkan berkat-Mu dan jawab pengurapan-Mu atas setiap dari kami Tuhan. Dan atas itu semua Tuhan, kami mau angkat setiap tangan kami, dan kami menerima berkat yang Kau sediakan bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua percaya sama-sama katakan, amin.